apa yang membuat Romo merasa terpanggil dan mengapa Dominikan, Mo? Baik, selamat malam semuanya. Kalau saya, sejarah panggilan saya itu sudah mulai dari sejak saya masih TK. Karena waktu saya ditanya oleh guru saya, "Oh Adrian, kamu kalau udah besar mau jadi apa?" Saya bingung mau jadi apa. Tapi satu hal yang saya ingat adalah orang tua saya itu sangat mencintai Romo. Jadi orang tua juga sangat menghargai, seringkali ngobrol dengan Romo. Jadi saya melihat figur Romo ini adalah figur yang dicintai. Dan Romo paroki saya waktu itu sungguh adalah seorang yang sangat dekat dengan umat dan sangat dekat dengan anak-anak. Jadi karena saya juga bingung mau jawab apa, saya bilang, saya mau jadi Romo. Nah, ternyata itu dicatat oleh guru TK saya, dan guru TK ini lapor kepada orang tua saya, kepada mama saya. Waktu dia dengar si Adrian kecil ini mau jadi Romo, lalu dia kaget, mama saya. Karena ternyata mama papa saya itu pernah janji sama Tuhan. Pernah janji sama Tuhan, tapi mereka lupa. Mama papa saya itu dulu waktu saya belum lahir, mereka agak sulit dapatkan anak pertama. Jadi mereka doa novena di gereja keramat, novena Santo Antonius. Tanpa janjian satu dengan yang lain, mama papa saya bilang, kalau dapat anak, Tuhan, kalau anaknya cowok, boleh jadi Romo, anaknya cewek, boleh jadi suster. Mereka nggak janjian waktu itu. Tapi syukur pada Tuhan, beberapa minggu kemudian, novena belum selesai, mama saya udah hamil. Nah, jadi mama saya diingatkan akan cerita itu, jadi sejak saat itu, mama dan papa saya itu memupuk panggilan dengan lebih baik. Dan tentu waktu saya bertumbuh itu saya udah mulai lupa mengenai ide jadi pastor. Baru mulai lagi waktu saya mulai SMP kelas 2. Waktu itu saya udah harus mulai pilih SMA, dan saya masih punya bukunya, buku BK itu ya. Di sekolah ada pelajaran bimbingan waktu itu, dan salah satunya ditanya cita-cita kamu apa. Saya tulis lagi beberapa hal, dan salah satunya adalah menjadi Romo. Nah, singkat cerita, syukur kepada Tuhan, mama saya mendukung saya masuk ke seminari. Kalau papa di awal kurang setuju, dia bilang nanti aja kalau udah selesai semua kuliah. Tapi saya bilang saya mau coba masuk ke seminari menengah Wacana Bakti. Kalau saya seneng, ya saya lanjut. Saya bilang, kalau saya nggak seneng di seminari, saya bisa sekolah dari rumah. Karena jarak dari rumah ke sekolah juga nggak terlalu jauh, seminari Wacana Bakti di Pejaten. Ya syukur pada Tuhan, akhirnya waktu di Pejaten, nah ini awal mulanya saya mengenal Dominikan, itu karena di Pejaten ada suster-suster Dominikan, ya suster-suster Dominikan yang melayani para frater. Dan Anda sekalian tahu gimana cara para suster itu untuk mendekat kepada para seminaris? Tidak jauh dari memberikan makanan, nyogok suster-suster itu supaya bisa dekat sama seminaris. Makanya ada satu suster namanya Suster Catherine. Dia tanya kepada saya, "Oh, Adrian, kamu nggak mau jadi Dominikan, Romo Dominikan?" Nah, saya heran waktu itu, apa itu Dominikan? Nah, setelah saya mulai mengenal, saya ketemu beberapa Romo Dominikan yang datang ke Indonesia, karena waktu itu belum ada Romo-Romo Dominikan di Indonesia. Saya itu SMA tahun 91 sampai 94 di Wacana Bakti di Gonzaga, belum ada Romo-Romo Dominikan. Nah, tapi ada beberapa Romo yang datang ke Indonesia dan saya kenalan. Salah satunya namanya Father Enrico Gonzalez. Jadi dia itu tinggal di Malang, mengajar di Seminari Tinggi Malang. Kemudian saya ada satu kesempatan di mana saya harus retret pribadi, butuh retret pribadi, karena waktu itu saya menentukan terus atau enggak nih jadi Romo. Jadi jauh-jauh dari Jakarta saya datang ke Kota Malang untuk retret bersama Romo paroki saya.
namanya Romo Kusreiter yang udah dipindahin ke Kota Malang waktu itu. Saat ini beliau masih hidup dan pikirannya juga masih segar, dia masih ingat gimana saya waktu putra altar SMP ya. Nah, waktu saya retret itu saya putuskan, oke, saya mau coba maju lebih jauh lagi. Kemudian waktu saya selesai retret, saya ke sebelah karena Romo Kusreiter ini Ockharm, Romo Enrico Dominikan, dia tinggal di seminari SVD di sebelahnya di Malang. Jadi saya ketok pintu kamar dia, terus begitu dia buka pintu, langsung saya bilang kepada dia, "Father, bisa jelaskan sedikit tentang saya mengenai Ordo Dominikan?" Ternyata jawaban dia itu di luar pikiran saya. Dia bilang kepada saya, "Nak, kamu sudah makan?" Waduh, tumben-tumben, kok ada Romo tanya kepada saya, "Kamu sudah makan?" Begitu. Ini sangat membekas buat saya. Jadi ini artinya Romo yang sangat perhatian. Tanya kepada seminaris, sudah makan atau belum? Ya, saya bilang, belum Romo. Oke, ayo kita makan dulu. Wah, kita makan, jadi ngobrol. Waktu saya jadi pastor, waktu saya tabisan, saya bilang kepada Romo itu, "Romo, masih ingat gak waktu pertama kali kita ketemu, Romo bilang apa sama saya?" "Iya, saya masih ingat. Kan saya kan ketok pintu kamar Romo buka pintunya, saya bilang, 'Romo, bisa gak jelasin sesuatu tentang Ordo Dominikan?' Romo bilang pada saya, "Kamu udah makan atau belum?" "Saya nggak bisa lupa itu, Romo, selalu ingat." Romo itu bilang, "Ya tentu aja. Saya tanya sama kamu udah makan atau belum." "Kenapa, Romo?" "Ya karena kamu, waktu saya ketemu sama kamu, saya baru buka pintu. Kamu belum kenalin diri kamu, saya belum kenalin diri saya, kamu langsung ngomong, 'Bisa nggak kenalin, katakan sesuatu tentang Ordo Dominikan?'" Dalam hati saya, ini anak pasti lapar ini. Nah, jadi itu selalu membekas buat saya. Tapi kalau alasannya kenapa pada akhirnya saya memilih Ordo Dominikan, itu karena memang dari kecil saya ini senang baca orangnya. Hobi saya baca, makanya buku saya banyak. Dan saya kepengen tahu banyak hal. Nah, di Ordo Dominikan saya melihat bahwa salah satu hal yang diberi penekanan adalah hidup studi. Ya, hidup studi. Dan dalam Ordo Dominikan, studi ini menjadi salah satu pilar yang paling penting, bahkan studi menjadi jalan kesucian. Studi adalah bagian integral dari hidup seorang Romo Dominikan. Makanya syukur pada Tuhan, sampai sekarang saya sudah ada dalam Ordo Dominikan dari mulai tahun 94 sampai sekarang. Ya, itu cerita panggilan saya. Ya, luar biasa, Romo. Jadi tidak sulit ya untuk menarik orang menjadi panggilannya, ditawari makan. Jalan Tuhan, itu jalan Tuhan. Providence.